Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Eh, untuk memulai keberkahan kita ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari itu bagaimana ya yang namanya mencari atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Nah, sampai di sini ada yang tahu remember kembali bagaimana cara mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat? Ada yang tahu? Kemarin pemfaktoran, oke. Pacian kuadrat sempurna sama ABC. Oke. Nah, jadi itu tiga cara untuk mendapatkan X1 dan X2 ya, atau penyelesaian dari yang namanya persamaan kuadrat ya. Nah, hari ini kita akan lanjut ya materi kita, yaitu adalah menyusun persamaan kuadrat. Jadi kalau kalian sudah memiliki basic cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, untuk menyusun kembali persamaan kuadrat itu tidak akan susah pastinya. Itu kalian bisa buka di halaman 26 ya, di buku yang 3A ini. Di buku yang 3A, ya coba di buku 3A itu ada di halaman 26. Di situ ditulis menyusun persamaan kuadrat ya, menyusun persamaan kuadrat baru. Kalau di buku yang satunya itu ada di halaman di halaman 80 ya, di halaman 80 untuk yang buku yang paket gitu ya. Kita coba ke buku yang 3A dulu. Nah, di sini ada dua cara untuk menyusun persamaan kuadrat ya. Ini menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya dan menentukan jumlah atau hasil kali dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi kakak sudah menyiapkan materi untuk itu, jadi kita bisa saling lihat ini. Ya, gimana, sudah kelihatan materi kakak nih? Sebentar, kakak buka PowerPoint-nya. Ya, ini kelihatan? Ini ya, iya. Ya, kelihatan ya? Oke. Oke, kakak rubah dulu. Oke, ini kelihatan ya? Jadi menyusun persamaan kuadrat. Oke, semuanya sudah siap ya untuk belajar. Kita akan mulai pembelajaran kita. Menyusun persamaan kuadrat. Nah, ada kompetensi yang harus kalian miliki di sini ya. Kompetensi yang harus kalian miliki harus bisa memecahkan masalah berkaitan dengan fungsi persamaan kuadrat ya, dan persamaan kuadrat di sini. Nah, kompetensinya bisa membuat persamaan kuadrat baru gitu ya. Kita coba itu aja. Dari 1 ya. Menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya diketahui ya, yang akar-akarnya diketahui. Artinya X1 dan X2-nya kita tahu ya, diketahui. Nah, tanya gimana cara menyusun persamaan kuadrat tersebut ya. Caranya itu yang pertama ya, kalian bisa lihat menyusun persamaan kuadrat yang diketahui. Persamaan kuadrat AX kuadrat BX plus C sama dengan 0 dapat difaktorkan. Nah, kita faktorkan ya, faktorkan untuk mencari X1 dan X2. Itulah guna dari 3 buah cara kemarin. Bisa gunakan pemfaktoran, bisa menggunakan kuadrat sempurna, dan juga bisa menggunakan yang namanya rumus ABC untuk mendapatkan X1 dan X2. Nah, setelah didapatkan X1, X2-nya diketahui, maka kita susun ke dalam persamaan kuadrat dengan mengalihkan suku-suku bentuk faktor X1 kurang X2, X1 kurang X2 sama dengan 0 dengan skema berikut. Nah, jika kita sudah menemukan X1 dan X2, maka kita bisa gunakan skema ini ya, seperti yang kalian lihat di buku ini ya.
di halaman 26 di X1 dikurang X1 ya. Yang di contoh 1 nih, lihat nih, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya 3 dan 2. Jadi kita gunakan skema ini. X dikurang X1, X dikurang X2, wah sama dengan 0. Kalau yang di contoh buku itu ada X1-nya 3 dan X2-nya 2 ya. Sehingga kita dapatkan persamaan kuadrat baru, dapat yang baru di sini kan X kuadrat dikurang 7X plus 7 sama dengan 0 gitu ya. Kalau yang di buku halaman 26 itu. Nah, nanti kita akan mendapatkan persamaan kuadrat baru nih. Kalau ditanya soalnya menyusun persamaan kuadrat baru, pasti hasilnya adalah persamaan kuadrat. Maka hasilnya akan berbentuk demikian ya. Seperti ini nanti hasilnya. Kembali ke bentuk umum. Hasilnya akan kembali ke dalam bentuk umum, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gitu. Oke. Ini ya untuk yang langkah pertama. Coba kita lanjut. Pokok kedua. Nah, di sini menyusun persamaan kuadrat jika jumlah dan hasil kali akarnya yang diketahui nih. Jika jumlah dan hasil kali akarnya yang diketahui. Itu juga bisa dilihat di halaman 26 di nomor 2 tuh. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, suatu persamaan kuadrat dapat disusun jika akar-akar dan hasil kali akarnya diketahui. Jika jumlah kedua akarnya X1 ditambah X2-nya, dan hasil kali kedua akarnya ada X1 dikali X2, maka dapat disusun persamaan kuadrat menggunakan rumus ini. X2 ya, dikurang X1 plus X2, X1 kali X2 ya. Kalian bisa lihat di situ, untuk rumusnya itu di halaman 27 tuh, sama tuh. Nah, oke. Kita bisa gunakan ini ya. Di halaman 27 yang rumus dari mencari persamaan kuadrat baru ya. Nah, untuk yang selanjutnya nih, kita coba latihan soal nih. Nah, ya hampir sama ya. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar 3 dan min 2. Coba silakan. Ada yang bisa mengerjakan? Berapa sih persamaan kuadrat barunya? Saya bingung apa. Coba, masih bingung ini? Ini menggunakan step yang pertama. Artinya di contoh yang pertama tuh, yang menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Oke, coba kita cek dulu ya. Nanti masih banyak contoh soal kok di sini. Oke, kita pertama diketahui X1-nya itu adalah 3. X2-nya itu adalah min 2. Nah, kita bisa cari X1 tambah X2. Lihat, X1 tambah X2 nih. Ada 3 dikurang 2 ya. Sama dengan 1 ya. Betul ya? Betul. Yang selanjutnya itu X1 kali X2. Jadi 3 dikali min 2. Sama dengan min 6. Nah, kita gunakan rumus ini. Nah, ini rumus pokok nih. Ini rumus pokok. Kalian bisa catat rumus ini besar-besar. Rumus ini adalah rumus pokok. Yang rumus utama untuk bisa membuat persamaan kuadrat. Gitu ya. Persamaan kuadrat. Karena ada banyak cara nanti untuk membuat persamaan kuadrat. Tapi ini cara yang paling konvensional. Cara yang paling cepat lah untuk bisa mencarinya gitu ya. Pertama cari X1 tambah X2. Dapat. Habis cari X1 kali X2 dapat masuk ke rumus ini. X1 X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X ya ditambah X1 kali X2. Maka hasilnya adalah, nah kita lihat X kuadrat X1 tambah X2 berapa nilainya? 1. Jadi dikurang X ya. Satunya tidak perlu ditulis ya. Nah sekarang X1 kali X2 berapa nilainya? Min 6 di sini kan sama dengan 0. Inilah jawabannya kawan-kawan. Nah, jadi segampang itu ya. Jadi cari dulu yang ditambahnya, habis itu kalikan yang merupakan hasil kali dari X1 X2, masuk ke dalam rumus, selesai sudah untuk menyelesaikan persamaan ini ya. Ini untuk cara yang pertama nih, bisa gunakan cara yang ini. Atau yang tadi bisa menggunakan cara yang ada di buku tuh. Kalian bisa menggunakan yang namanya cara seperti ini. Nah, gunakan yang ada di buku tuh. X dikurang X1 tadi. X dikurang X1. Ya. X dikurang X2 nih. Sama dengan 0. Kalian masukkan aja. X dikurang X1-nya berapa tadi? 3. Satunya X dikurang X2-nya berapa?
min 2 jadi plus 2 ya. Betul nggak? Min ketemu min plus ya. Sama dengan 0. Ya. Masih ingat ini ya, aljabar depan-depan, depan belakang, belakang depan ya, kayak gini ya. Ya. Oke. Maka hasilnya pasti akan x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Oke, sampai sini bisa? Bisa ya? Bisa. Masih enteng nih, masih bisa ya cara mencari persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya. Oke. Tapi yang biasa kakak gunakan itu yang ini, yang rumus talent ini, yang ini. Jadi kita tidak perlu aljabar kayak ini, langsung kayak masuk-masuk aja ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kakak clear ya? Ada yang mau screenshot silakan. Oke, 1, 2, 3, kita clear. Oke, yang selanjutnya nih. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar. Nah, ini sudah tidak biasa nih. X1-nya itu 2 ditambah akar 3, X2-nya itu 2 dikurang akar 3. Nah, maka caranya gimana? Sama seperti yang tadi, sama. Kita cari dulu jumlah akarnya, X1 tambah X2-nya berapa. Habis itu cari hasil kali akarnya. Kita cari X1 dan X2-nya berapa ya, yang ada di sini. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai X1 tambah X2, X1 kali X2. Setelah itu kita baru masuk ke dalam rumusnya tadi. Rumus pamungkas kita ya, rumus pamungkas kita gimana? Ya tadi rumusnya. Nah, kan dapat disusun menggunakan rumus pamungkas kita. Sehingga kita dapatkan persamaan kuadrat barunya itu adalah X kuadrat min 4X plus 1 sama dengan 0. Oke, bisa sampai di sini? Oke. Ada yang tanyakan sampai di sini untuk ini? Sepertinya bisa ya. It's very easy ya. Stepnya sudah jelas ini cara menyelesaikannya. Oke, kita lanjutkan kakak clear. Oke. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga ya. Nah, ini menyusun persamaan kuadrat jika diketahui hubungan dengan persamaan kuadrat lainnya. Nah, ada hubungan nih antara persamaan kuadrat satu dengan persamaan kuadrat lainnya ya. Kita akan menyusunnya menjadi suatu persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut. Nah, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui hubungan dengan persamaan kuadrat lainnya. Nah, ini kalian bisa lihat ya di halaman 28 tuh yang bagian nomor 3 tuh, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui hasil kali dan jumlah dan kali hasilnya ya. Nomor 3. Nah, di sini rumus dari jumlah dan hasil kali ya, rumus pemuncak kita itu X kuadrat min X1 ditambah X2X ya. Habis itu X1 dikali X2 sama dengan 0. Jika juga dapat digunakan untuk menentukan suatu persamaan kuadrat baru berdasarkan hasil persamaan kuadrat lainnya dengan syarat tertentu. Nah, sekarang kita punya ini nih, contoh satu nih. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat ini. Ya, X kuadrat min 3X plus 7. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalau kita lihat sekilas ini kalian bisa gunakan cara pemfaktoran dulu ya. Habis itu kalian bisa langsung mencari hasil akar-akar 2 kalinya. Nah, kita coba. Nah, di sini X kuadrat min 3X plus 7 sama dengan 0. Akar A dan persamaan kuadrat barunya itu adalah X1, X2 ya. Dengan kata lain, X1 sama dengan 2A, X2 sama dengan 2B ya. Nah, kita cari dulu X1, X2-nya. Bagaimana cara mencari X1, X2? Kalian bisa gunakan faktor kata kakak tadi ya. Gunakan faktor dapat X1 kali X2 ya. Di sini X1, X2-nya berapa kalau kalian menggunakan faktor yang ini? 3, 2 ya. Betul lah, 3 dan 2. Salah. 3 kali 2, 6 ya. Kalau ini 71 ya. Coba kita cek dulu. Kalian bisa gunakan cara pemfaktoran, kuadrat sempurna maupun rumus dari ABC ya. Dari ABC rumus untuk mencari X1, X2 dulu. Nah, kita lanjutkan.
Nah, jadi persamaan kuadrat baru kita dapat ditulis demikian. Karena kita dapat X1 kali X2-nya ini adalah min 6, X1 kali X2-nya itu adalah 28, maka kita tinggal masukkan nih. Oh, di sini ada tanda tambah ya, kurang ya. Kurang buat tanda tambah, di sini ada tanda tambah. Ya. Jadi kita masuk saja langsung ke rumus. Jadi X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 ditambah X1 kali X2. Jadi kita dapatkan persamaan kuadrat baru itu adalah X kuadrat plus 6X plus 28. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Nah, sekarang coba nih ada satu latihan soal nih. Nah, persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 4X plus 1 sama dengan 0 ya. Kuadrat itu mempunyai X1 dan X2. Nah, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 tambah X2 dan X2 ditambah X1 tambah X tambah 3 dan X2 ditambah 3. Caranya sama, kalian tinggal cari X1 X2 dari persamaan ini. Nah, ya, dapat X1 X2. Habis itu kalian substitusikan di sini X1-nya berapa, X2-nya berapa, ya. Satunya ditambah, satunya dikali. Nanti kalian baru masuk ke rumus pamungkas, ya. Oke. Untuk step by stepnya kalian bisa lihat juga contoh di halaman 28. Di halaman 28 kalian bisa lihat contoh di sini ya. Di nomor 2 gitu ya. Di nomor 2 itu nah, kalian bisa lihat contoh itu ya. Di nomor 2, nomor 3 juga sama. Nomor 3 yang di halaman 28 di buku 3A-nya itu nomor 3 juga sama seperti itu ya. Kalian harus mencari persamaan kuadrat barunya ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang persamaan kuadrat ya. Nah, ini juga beberapa soal yang telah kakak siapkan ya. Jadi soal-soalnya kita ambil yang ada di buku aja ya. Coba kalian buka ya di halaman 30 ya. Sudah kelihatan di halaman 30 kalian. Halaman 30 ya. Sudah? Sudah ya? Coba kita cek-cek dulu ya. Kakak ganti mode ya. Kakak ganti mode ke mode papan tulis nih. Ke mode whiteboard. Oke. Can you bisa dilihat mode whiteboard kakak? Bisa. Bisa ya? Oke. Yang pertama, coba kita lihat di nomor 1 itu ya. Nomor 1. Ya, apa itu soalnya? Bisa dibacakan? Himpunan iya. Oke, himpunan penyelesaian dari X ya. X kuadrat ya dikurang 3X ya. Min 18 sama dengan 0. Kalian bisa menggunakan cara apa nih? Kakak paling senang caranya pemfaktoran ya. Ya. X ya. 18 itu berapa yuk? Yang bisa dianu? 92 ya. Tidak juga. Berapa? 6 perkalian yang mendekati itu 6 3 itu kan sudah ada clue loh. 63 ya. Di ABC-nya ya. Sini 3. Di mana yang positif, mana yang negatif nih? Kalian lihat deh. Ininya min 3 pasti di sini min, di sini plus, betul lah. Kalau kalian kalikan lagi ke depan seperti ini kan plus 3. Nah, maka hasilnya merujuk ke atas sini ya, betul nggak? Ya, benar. Benar ya. Jadi hasilnya X dikurang 6 sama dengan 0. X sama dengan 6. Satunya X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Jawabannya A, B, C, D. Jawabannya yang C ya. Yang C ya. Jawabannya yang C. Oke. Clear ya. Bisa ya. Oke. Sekarang kita coba lagi cek. Nah, di sini nomor 2, bentuk kuadrat berikut merupakan bentuk kuadrat sempurna. Yang mana? Yang merupakan kuadrat sempurna tuh. A, B, C, D. D tidak masuk ya. D tidak masuk karena 9 bukan kuadrat sempurna. Habis itu C masuk enggak? Enggak juga.
B tidak masuk ya. B masuk dah? Tidak juga. Jawabannya yang A ya, kuadrat sempurna yang bisa masuk gitu ya. Nah, kita sudah ngerjain 2 soal nih. Coba kita cari-cari soal yang agak hot dikit nih untuk pemanasan nih. Coba coba kita masuk ke ini deh. Ada nomor 5 nih. Nomor 5 nih. Nomor 5 yang baru kita pelajari tadi. Yang baru kita pelajari tadi ya. Yang baru kita pelajari tadi. Jadi persamaan kuadrat akar X1 dan X2 adalah akar dari jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat dikurang 8X plus 16 sama dengan 0. Jadi di sini X kuadrat berapa tadi? B8X plus 16 sama dengan 0. Ya, ini adalah X1 dan X2 gitu ya. Maka X1 tambah X2-nya berapa ya? X1 tambah X2-nya berapa? Ayo, ada yang bisa nih? Silakan. Oke. Ada yang bisa kerjakan ini? Oke. Kalian bisa gunakan teknik pemfaktoran, kuadrat sempurna, atau bisa menggunakan rumus ABC terserah. Tapi yang paling kakak rekomendasi itu faktor ya, lebih cepat. Kalau ABC ya kamu tinggal masukin aja ke situ kan, tapi walaupun agak konvensional, agak lama, kalian bisa untuk mendapatkan hasil yang akurat. Oke, hands up, ada yang bisa? Oke, gimana? Ada yang bisa? Berapa hasilnya? Belum? Faktorkan, masukkan X1, X2-nya. Oke. Dapat? Oke, coba kita bahas bareng-bareng nih. Berapa sih dapatnya? Kalian faktorkan berapa nih? X berapa? 28 ya? Kalau 28, 16. Bisa. 4 kali 4 juga nggak bisa, itu min 8 ada. 44 ya? Iya, nggak bisa juga. Ada ya. Bisa ada X min 4, X min 4. Sama ada hasilnya? Sama ada? 4 kali 4, 16. Min temu min kan min 8 jadi hasilnya kan? Isi diingat lagi ya materi-materinya. Jadi di sini kita X sama dengan 4. X1-nya sama dengan 4 ya. Atau X2-nya sama dengan 4. 4 tambah 4? 8. Jawabannya yang D. Yang D ya. Oh ya, tadi yang nomor 2 ralat ya, bukan yang A ya. Tadi kakak salah lihat, ternyata kecuali ya, yang kecuali. Ya kecuali itu yang B. Kalian bisa lihat di halaman 24 untuk melihat contoh bentuk kuadrat sempurna ya. Oke. Ralat ya. Diulangi, yang bukan kuadrat sempurna itu yang B gitu ya. Nomor 2. Karena di situ kalian bisa lihat contoh-contoh bentuk kuadrat sempurna yaitu ada 4, 9x kuadrat, x min 1 kuadrat, 3x plus 1 kuadrat dan lain-lain gitu ya. Kalau ini kan 2 pangkat x gitu ya, tidak sempurna. Itu masuk ke eksponensial nanti dia, bukan kuadrat. Oke. Coba satu soal lagi deh, nomor 7. Nomor 7, one more again. X kuadrat min 9x
plus 18 sama dengan 0. Oke, berapa? Ayo. Coba cepat ya dapat yuk. Oke. Oke, sudah ada limited nih. Sebelumnya sudah kasih tahu. Oke. 18 itu faktor dari 18 berapa? Dia kak. 3 dengan 6. 3 dengan 6. Oke, mantap. X. X. 3, 6. Minus-minus atau minus plus atau plus plus? Berapa di sini? Tambah minus? Minus kak. Minus minus galau. Oke, sip, benar. Jadi X sama dengan 6 atau X sama dengan 3. Oke, jawabannya yang mana? Itu. Jawaban yang? B. Yang B ya. Siapa bilang C tadi? Betul ya? Yang B ya. Oke. Sampai sini bisa? Bisa. Bisa. Oke. Kalau bisa karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, oke. Kalian bisa lanjutkan ya di halaman kunci kompetensi pengetahuan itu kalian silakan kerjakan dari nomor 1, 2. Itu kan sudah bantu Pak soal ya. Kalau dikit ya dikit juga ya. Oke, silakan kalian buat dari nomor 1 sampai masih enteng-enteng ya. Kalau ada ini kali silang. Oke, sampai nomor 15 silakan ya. Jadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 15 ini. Oke? Jika kalau sudah selesai boleh di-share di Telegram. Oke? Formatnya seperti biasa ya. Kalian bisa taruh foto kalian di situ dan kalian bisa kirim seperti biasa itu ya. Sudah kakak bantu 4 nih. Kalian tinggal kerjain 11. Ya kakak bantu tapi yang mudah-mudah. Yang sisanya kalian sendiri ya eksplorasi ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silakan selamat bekerja ya teman-teman. Kita tutup untuk pertemuan kali ini. Marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi